Selamat pagi semua. Kali ini kita memasuki acara yang kelima yang berjudul Analisis Defisit Air Kebun Kelapa Sawit dengan tujuan yang pertama, mengetahui jumlah defisit air di suatu wilayah. Yang kedua, menentukan wilayah yang sesuai untuk pengembangan tanaman pertanian. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis dan kalkulator. Bahan yang digunakan adalah data curah hujan dan hari hujan di tahun 2015 pada wilayah PT Karya Makmur Bahagia Metro Mentaya. Untuk cara kerja yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikkan diberi satu data, yaitu data curah hujan dan hari hujan selama 1 tahun pada tahun 2015 di wilayah PT Karya Makmur Bahagia Metro Mentaya. Yang kedua, pindah data curah hujan dan jumlah hari hujan tahunan menjadi data bulanan. Yang ketiga, menentukan cadangan bulan ini, evapotranspirasi, keseimbangan air, cadangan air, drainase, dan defisit air. Selanjutnya yaitu membuat tabel curah hujan dan hari hujan bulanan pada tahun 2015 di wilayah PT Karya Makmur Bahagia Metro Mentaya. Perhatikan membuat grafik data curah hujan dan defisit air dalam satu grafik pada wilayah PT Karya Makmur Bahagia Metro Mentaya. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan sesuai data per bulannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Water deficit atau defisit air dihitung berdasarkan keseimbangan air tanah dan tanaman. Keseimbangan air tanah dan tanaman sangat tergantung pada persediaan air, curah hujan, hari hujan, dan evapotranspirasi. Untuk menghitung defisit air diperlukan data meteorologi sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan, jumlah hari hujan per bulan, jumlah curah hujan per bulan. Yang kedua yaitu evapotranspirasi. Nilai evapotranspirasi dihitung dengan pendekatan jumlah hari hujan per bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika hari hujan kurang dari 10 hari, maka evapotranspirasinya adalah 150 mm. Dan jika hari hujan lebih dari 10 hari, maka evapotranspirasinya adalah 120 mm. Selanjutnya, yang ketiga yaitu persediaan air. Persediaan air dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan air maksimum adalah 200 mm merupakan kemampuan maksimal tanah untuk mengikat air. Yang kedua, jika keseimbangan air di bulan tertentu lebih dari 200 mm, maka cadangan airnya untuk bulan tersebut adalah 200 mm. Jika keseimbangan air untuk bulan tertentu kurang dari 200 mm, maka keseimbangan air tersebut menjadi cadangan air untuk bulan tersebut. Jika keseimbangan air adalah minus, maka cadangan akhirnya adalah 0 mm. Cadangan akhir bulan tersebut menjadi cadangan untuk bulan berikutnya. Selanjutnya itu keseimbangan. Rumus dari keseimbangan adalah K sama dengan CH ditambah CB dikurang ET. Untuk keterangannya itu K adalah keseimbangan air, CH adalah curah hujan, CB adalah cadangan akhir bulan lalu, ET adalah evapotranspirasi. Nah, untuk selanjutnya itu cara kerjanya. Yang pertama, isikan data jumlah hari hujan dan curah hujan bulanan di kolom 2 dan ketiga. Isikan angka 200 untuk perhitungan defisit air tahun pertama di kolom CB pada bulan Januari. Copy atau ketik rumus evapotranspirasi seperti yang ada di kolom 5. Copy atau ketik rumus keseimbangan seperti yang ada di kolom 6. Copy atau ketik rumus cadangan akhir seperti yang ada di kolom 7. Copy atau ketik rumus drainase seperti yang ada di kolom 8. Copy atau ketik rumus defisit air seperti yang ada di kolom 9. Dan yang terakhir itu hitung jumlah defisit air dan drainase pada tahun tersebut dengan rumus seperti pada kolom yang telah diberi warna hijau. Berikut adalah data yang sudah disiapkan. Oke, baiklah, pada bulan Januari terdapat 22 hari hujan. Lalu kita ketik, untuk pada bulan Februari terdapat 5 hari hujan. Dan untuk bulan Maret yaitu 7 hari hujan. Dan untuk jumlah curah hujan pada bulan Januari yaitu 559 curah hujan. Untuk bulan Februari yaitu 158 curah hujan. Untuk bulan Maret yaitu 234 curah hujan. Untuk cadangan bulan ini kita isi 200. Nah, 200 ini dari mana? Karena kita mengambil datanya daripada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Desember tahun 2019. Nah, kita catat ke cadangan air 200 untuk pada bulan Januari. Untuk mengisi cadangan bulan ini pada bulan Februari itu kita bisa melihat pada cadangan air pada bulan Januari, ataupun kita bisa klik rumusnya seperti ini. Untuk evapotranspirasi ini tadi kan sudah saya jelasin bahwa jikalau hari hujannya lebih dari 10 hari, maka evapotranspirasinya adalah 120 mm.
Dan jikalau curah hujannya kurang dari 10 hari, maka evapotranspirasinya adalah 150 meter. Nah, di sini kan sudah ada rumusnya, jadi kalian bisa langsung Ctrl C lalu kalian paste supaya biar lebih cepat. Untuk mencari keseimbangan air, yaitu rumusnya jumlah curah hujan ditambah cadangan bulan ini dikurang evapotranspirasi. Nah, ini kan sudah ada rumusnya. Kalian bisa mengetik ulang ataupun mengcopy lalu kalian enter supaya lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Untuk cadangan air pada bulan Februari, ini kenapa juga 200 mm? Karena maksimal tanah menyimpan air itu adalah 200 mm. Nah, jadi jikalau keseimbangan airnya lebih daripada 200 mm, maka nominalnya tetap 200 mm. Dan jikalau keseimbangan airnya minus, maka cadangan airnya adalah 0. Untuk mencari drainase, rumusnya adalah keseimbangan air dikurang cadangan air, yaitu 639 dikurang 200 sama dengan 439. Cara untuk mencari defisit air adalah kita lihat di keseimbangan airnya. Jika keseimbangan airnya lebih daripada angka 1, maka defisit airnya 0. Dan kebalikannya, jika keseimbangan airnya minus, maka defisitnya juga minus beberapa angka yang ada di keseimbangan air tersebut. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang sudah ditetapkan agar lebih efisien. Ini adalah contoh tabel yang sudah kita kerjain semuanya. Selanjutnya, para praktikan diminta untuk menganalisis data pada tahun 2015 sesuai dengan data yang sudah diberikan. Tugas selanjutnya adalah para praktikan diminta untuk merekap jumlah curah hujan dan defisit air tahunan yang telah saudara hitung sebelumnya. Yang kedua, buatlah grafik curah hujan dan defisit air dalam satu grafik yang sama. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap grafik yang telah saudara buat.